Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikon dari Pratama dengan NIM 2409116046. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai wireless. Untuk spesifiknya itu mengenai perhitungan IEGRP, jenis antena, standar IEE, dan juga kriptografi. Jadi presentasi kali ini dibuat untuk memahami konsep dasar jaringan wireless lebih lanjut, protokol routing, jenis antena, dan juga keamanan nirkabel. Jadi kita lebih memahami apa fungsinya dan juga jenis-jenisnya. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi untuk agenda pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan IGRP, terus itu jenis-jenis antena yang sering atau yang paling sering dipakai, terus juga ada standar IEE wireless, itu akan menjelaskan mengenai perkembangan WiFi dari WiFi 1 sampai WiFi 7, terus itu juga kriptografi wireless yang akan menjelaskan mengenai evolusi keamanan dari WP sampai WPA3 untuk proteksi jaringan. Saya lanjut ke definisi IGRP. Definisi IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing Cisco yang menggunakan algoritma dual untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Nah, jadi IGRP itu juga sering disebut sebagai routing hybrid karena gabungan dari distance factor dan juga link state. Lanjut ke rumus matriks IGRP. Ini rumus yang saya temukan di online yang biasanya sering dipakai. K1 itu melambangkan bandwidth yang aktif, terus itu dikali dengan bandwidthnya, terus ditambah K3 atau delay aktif, terus dikali dengan delaynya, terus itu dikali dengan 256. Secara default K1 ini secara defaultnya itu sama dengan 1, K3 juga begitu. Terus juga bandwidthnya secara default itu adalah 10/7 plus bandwidth minimum. Terus delay adalah jumlah delay dalam puluhan mikrodetik. Nah, tadi kan ada di mention bahwa bandwidth sama dengan 10/7 plus bandwidth minimum. Nah, semakin besar bandwidthnya, maka nilainya akan semakin kecil, dan itu bagus untuk jaringannya. Tetapi untuk yang delay itu semakin besar delay, maka matriksnya semakin besar, maka akan membuat itu menjadi lebih buruk atau jaringan itu bakal lumayan susah loh untuk masuk. Nah, ini ada komposit dari matriksnya. Tuh, bandwidth 1 itu bandwidth itu bisa disebut sebagai K1, terus delay itu sebagai K3. Nah, untuk yang K2 itu reliable dan 4 itu value. Itu. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Tuh. Ini sama seperti tadi sih. Tapi yang awam itu biasa dipakai itu yang saya terangkan tadi. Kita lanjut lagi ke 4. Ini ada mengenai jenis-jenis wireless antena. Nah, untuk yang omnidirectional ini, itu antena yang memancarkan sinyal 360 derajat ke segala arah. Ini cocok untuk indoor. Jadi untuk yang omnidirectional itu biasanya itu contohnya itu kayak wifi yang sering kalian pakai di rumah. Itu omnidirectional. Terus yang directional atau antena yang berfokus ke satu arah aja, itu contohnya seperti ini. Agak sulit menemukannya. Nah, kayak gini contohnya. Itu jadi cuma satu arah aja gitu. Jadi semisalnya wifi di sini, ngarahnya ke sana, yang ke belakang ini nggak bakal dapat karena dia nggak 360 derajat. Jadi itu bisa lebih cepat untuk jaringannya. Terus itu juga ada Yagi atau antena direksional dengan tinggi menggunakan elemen-elemen paralel. Contohnya itu kayak ini. Ini tuh bisa dipakai tuh di televisi gitu untuk mengambil jaringan. Jadi bisa jauh gitu kita dapat sinyalnya. Terus kita ada parabolic, antena yang berbentuk parabola jarak jauh. Ya, ini juga sama seperti tadi kayak televisi gitu. Jadi ini bisa lebih jauh lah untuk dapat sinyalnya. Gitu. Lanjut ke
slide ke selanjutnya mengenai standar IEEE wireless evolusi hingga Wi-Fi 7. Untuk yang ini benar ya. Saya bacakan standar IEEE 802.11 terus berkembang sejak 1997. Terus tapi itu pada saat itu untuk kecepatan itu hanya 11 Mbps. Lalu untuk yang Wi-Fi 2 itu kecepatannya naik menjadi 54 Mbps. Terus itu Wi-Fi 3 itu dengan kecepatan yang lebih unggul lagi dari keduanya, Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 4. 1. Terus itu Wi-Fi 4 ini sudah mulai sangat cepat ini. Pokoknya makin berkembang zaman, makin cepat Wi-Fi yang punyain. Nah, ya semisalnya Wi-Fi 5 itu kecepatannya gigaspeed. Dan juga Wi-Fi 5 ini lagi banyak yang pakai sekarang. Terus untuk yang Wi-Fi 6 itu cocok untuk digunakan di tempat yang ramai. Terus untuk Wi-Fi 7 ini belum merata karena mungkin ini hanya ada di NASA gitu ya, karena ini Wi-Fi 7 ini punya kecepatan sampai 46 Gbps. Dia multi-link operation. Mungkin ini bakal ada atau bakal menjadi standar untuk masa depan kita. Nah, terus lanjut lagi mengenai kriptografi wireless pada WiFi ke WPA. Nah, keamanan jaringan wireless telah berkembang pesat seiring waktu. WPI atau Wire Equivalent Privacy adalah protokol pertama, namun memiliki kelemahan serius pada enkripsi RC4 yang mudah diretas. WPA, Wi-Fi Protect Access, hadir sebagai solusi. Nah, jadi kan wire ini atau kabel itu kurang bagus lah untuk keamanan jaringan. Jadi WPA ini atau Wi-Fi Protected Access itu muncul untuk memperbaiki kelemahan yang ada di WEP ini. Nah, untuk WEP sendiri itu pakai RC4, enkripsi RC4. Terus kuncinya itu statis. Jadi banyak masalah lah di situ. Yaitu pertama mudah diretas, dan juga dari sumber yang saya cari itu bisa dibobol dalam beberapa menit aja. Jadi kurang recommended lah untuk sekarang itu menggunakan WEP atau ya Wired Equivalent Privacy. Terus itu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Ini lebih aman dari WP. Nah, karena pakai TKIP, terus itu kuncinya juga dinamis, nggak statis kayak tadi, jadi lebih aman. Tetapi karena ini masih kayak tahap pengembangan, jadi masih lemah lah untuk di bagian keamanannya. Nah, makanya ada lagi Wi-Fi crypto wireless yang baru itu WPA 2, dimana sudah memakai AS yang jauh lebih kuat selama bertahun-tahun. Tapi ada yang namanya WPA 3 yang menjadi standar baru, yaitu menggunakan fitur SAE atau Simulation Authentication Equals yang mencegah serangan online dictionary dan memberikan enkripsi individual per perangkat. Jadi kelebihan-kelebihan dari WPA 3 itu yang pertama anti brute force. Terus itu bisa nge-enkripsi per device. Jadi kayak yang masuk nih bisa dicek gitu lah. Jadinya tuh bakal ketahuan siapa yang masuk. Jadi nggak gampang ke bobol gitu. Terus lebih aman juga untuk public wifi. Itu. Terus kita lanjut lagi mengenai perbandingan protokol keamanan wireless. Tadi kan saya udah jelaskan mengenai crypto wireless dari WEP sampai WPA 3. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi nih mengenai protokol keamanan wireless itu.
Yang pertama, enkripsi RC4 dengan kunci statis. Keamanan sangat rendah, mudah diretas dalam hitungan menit, sudah tidak rekomendasi untuk digunakan. Terus itu WPA menggunakan TIKP untuk enkripsi dinamis, keamanan lebih baik daripada WP namun masih memiliki kerentanan. Solusi transisi sebelum WPA 2. Terus itu ada enkripsi terus WPA 2, enkripsi ASCP MP yang lebih kuat, keamanan tinggi dan masih banyak digunakan. Standar wajib sejak 2006. Nah, jadi perbedaan WPA dengan WPA 2 itu untuk WPA 2 ini lebih bagus dan juga paling sering sudah jadi standar lah untuk WiFi di dunia ini. Tapi berbeda dengan WPA 3 yang benar-benar keamanannya tinggi dan juga menjadi standar baru yang direkomendasikan. Jadi singkatnya WEP ini tidak layak sudah digunakan karena mudah diretas. Untuk WPA ini walau lebih baik dari WEP juga tidak layak dipakai karena sudah usang lah bahasanya. Terus WPA 3 itu aman, udah jadi standar juga dari 2006, tetapi masih rentan brute force kalau misalnya passwordnya itu mudah kayak 123 gitu. Terus untuk yang WPA 3 itu paling aman. Terus itu aman dari brute force atau directionary attack, kayak serangan secara langsung gitu. Nah, jadi dari beberapa ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan WP dan WPA sudah tidak direkomendasikan dan saat ini standar keamanan terbaik adalah WPA 3. Lanjut lagi ke contoh implementasi. Jadi inti dari ini contoh implementasi ini yang pertama itu cara untuk ngekonfigurasi WPA di router. Terus itu juga ada mengenai pentingnya update firmware, itu untuk menutup celah keamanan yang ditemukan, mendukung protokol keamanan terbaru, dan meningkatkan stabilitas dan performa. Dan juga harus diupdate secara berkala 3 bulan. Karena bisa jadi kalau tidak diupdate itu bakal kayak nge-lag gitu lah. Terus itu mungkin kita lanjut aja karena ini cuma cara-caranya aja. Kalian bisa karena ini lumayan panjang kalau dijelaskan salah satu, kalian bisa cari aja cara implementasi crypto wireless di YouTube. Nah, kita udah ngebahas nih mengenai IGRP matrix, pemilihan antena dan standar IEEE dan juga keamanan wireless. Untuk ringkasan materi bisa itu untuk yang IGRP itu memperhitungkan bandwidth delay sebagai komponen utama menentukan jalur terbaik dalam routing. Terus itu untuk yang pemilihan antena, untuk antena itu kita harus memilih antena sesuai kebutuhan. Kalau mau yang luas itu menggunakan omni, kalau yang direksional tapi mau fokus ke sinyalnya itu menggunakan direksional. Terus itu ada standar IEEE, bisa dibilang untuk WiFi dari 1 sampai 7 itu selalu berkembang di kecepatan dan juga Mbps-nya. Mungkin nanti ada WiFi 8 atau 9 tergantung perkembangan zaman lagi, karena bisa dibilang dari 2000 sampai sekarang itu perkembangan zaman sangat luar biasa lah. Terus itu keamanan wireless, bisa dibilang sekarang rekomendasi paling bagus untuk kita yang mau aman dari penyerangan seperti hacker itu menggunakan WPA 3. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya kasih ke pemirsa. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Saya pamir undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Muah.